Halo, perkenalkan nama saya Bernikus Aswindra Buddha dengan NIM 22081102105. Perkenalkan, nama saya Nabila Firuzahra dengan NIM 2202102005012. Perkenalkan, nama saya Damar Hadi Pranowo dengan NIM 2208031011011. Perkenalkan, nama saya Siti Nurasana Ilmiah dengan NIM 2201103001056. Perkenalkan, nama saya Niatul Hasana dengan NIM 220210205020. Liberalisme Jepang. Yang pertama, latar belakang. Liberalisme adalah sebuah paham, ideologi, atau sebuah pandangan yang menghendaki adanya kebebasan. Liberalisme mengutamakan kebebasan individu dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, maupun kebebasan setiap warga negara. Salah satu negara yang menganut ideologi liberalisme adalah negara Jepang. Liberalisme Jepang terbentuk pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap masyarakat tradisional. Pada abad ke-20, liberalisme secara bertahap menjadi sinonim untuk konservatif. Perwujudan liberalisme di Jepang semakin kuat dengan adanya Partai Demokrasi Liberal yang telah menguasai parlemen pada tahun 1995 hingga saat ini. Yang kedua, adanya penerapan liberalisme di Jepang. Nama parlemen di Jepang dikenal dengan sebutan Kokai. Parlemen atau Kokai terbagi menjadi dua, yaitu majelis rendah dan majelis tinggi, yang dipilih secara langsung dalam pemilu dengan sistem paralel. Politik demokrasi di negara Jepang sudah ada sejak pemerintahan di zaman Meiji. Hal ini ditandai dengan pembukaan kembali hubungan antara Jepang dengan orang asing setelah runtuhnya pemerintahan Tokugawa. Hal ini juga membawa perubahan besar pada bidang perpolitikan di Jepang. Karena kebanyakan orang yang datang ke Jepang menganut sistem demokrasi yang membebaskan masyarakatnya mengeluarkan pendapat. Sehingga masyarakat Jepang juga ingin menerapkan sistem demokrasi di Jepang untuk menjadikan negara yang kuat. Hal ini didasari karena pada zaman Tokugawa yang bisa mengeluarkan pendapat hanya orang-orang yang berkuasa. Hukum Jepang memiliki sistem hukum sipil dengan 6 kode hukum, yang sangat dipengaruhi oleh Jerman pada tingkat lebih rendah oleh Prancis, dan juga disesuaikan dengan keadaan Jepang. Otoritas nasional dan sistem hukum saat ini dibentuk berdasarkan adopsi Konstitusi Jepang pada tahun 1947. Konstitusi berisi 33 pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan pasal yang mengatur pemisahan kekuasaan menjadi 3 badan independen, legislatif, eksekutif, dan kehakiman. Undang-undang, peraturan, dan tindakan pemerintah yang melanggar konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum dan pengadilan yang berwenang untuk menguji secara yudisial tindakan untuk kesesuaian dengan konstitusi. Modernisasi hukum Jepang dengan mentransplantasikan hukum dari negara-negara barat. Dimulai setelah restorasi Meiji pada tahun 1868, di mana Kaisar Jepang secara resmi dikembalikan kekuasaan politik. 6 kode sekarang adalah hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, konstitusi Jepang, hukum acara pidana, hukum acara perdata. Membahas mengenai kehidupan agama di Jepang, agama yang mayoritas tumbuh dan berkembang di Jepang adalah Buddha dan Shinto. Selain Shinto dan Buddha yang menjadi agama mayoritas di Jepang, masyarakat juga menganut agama lain. Beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Jepang seperti Kristen dan Protestan, serta beberapa agama minoritas lainnya. Kristen menjadi agama yang juga membaur dengan tradisi masyarakat Jepang, di samping Shinto dan Buddha, seperti upacara pernikahan. Secara umum, ada 2 agama yang berkembang pesat dari dulu hingga sekarang di Jepang, yakni Shinto dan Buddha. Karena dianggap tidak begitu penting oleh masyarakatnya, maka masyarakat Jepang biasanya mencampurkan agama dalam beberapa tradisi dalam kehidupannya yang memang dianggap menguntungkan. Kelebihan ideologi liberal di Jepang. Karena hukum tertinggi negara liberal yaitu menghargai hak-hak kebebasan serta persamaan kedudukan setiap orang di dalam hukum. Jepang menjadi negara yang sangat menjunjung tinggi keadilan seperti undang-undang anti monopoli yang diterapkan dengan baik di dalam masyarakatnya. Dengan adanya undang-undang tersebut, negara menjamin tidak ada konglomerasi sehingga masyarakat tidak terpikirkan untuk melakukan korupsi. Dengan kebebasan itu juga menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat Jepang dalam mengatur kegiatan ekonomi. Kekurangannya, persaingan yang ketat akibat dari kebebasan melakukan kegiatan ekonomi tersebut, masyarakat menjadi ambisius dalam karir mereka sehingga masyarakat Jepang tidak tertarik dengan pernikahan atau membangun sebuah keluarga. Mereka cenderung fokus dengan karir mereka sendiri. Mereka juga menganggap menikah menjadi suatu beban yang menghambat karir mereka. Hal ini membuat populasi masyarakat Jepang menurun. Perbandingan ideologi di Jepang dengan ideologi Pancasila. Untuk perbandingan ideologi yang diterapkan di Jepang dengan ideologi Pancasila tidak ada perbedaan yang signifikan, di mana keduanya sama-sama menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengedepankan kepentingan rakyat, dan memberikan kebebasan untuk masyarakat. Kemudian, untuk perbandingan penerapan ideologinya, di Jepang masyarakatnya tegas, disiplin, dan patuh pada peraturan, berbeda dengan di Indonesia. Baik masyarakat
aparat negara, dan penegak hukum yang masih belum memiliki kesadaran yang kuat. Apakah liberalisme dapat diterapkan di Indonesia? Di Indonesia, corak liberalisme dengan sistem pemerintahan parlementer sebenarnya sudah pernah diterapkan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menganggap sistem ini gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yang menjiwai semangat gotong royong. Dengan demikian, liberalisme tidak cocok diterapkan di Indonesia karena ketidaksesuaian dengan kultural yang ada. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang paling tepat untuk Indonesia karena merupakan intisari dari keberagaman yang ada. Kesimpulannya adalah, negara Jepang memiliki liberalisme karena dianggap ideologi ini membawa keharmonisan. Namun, jika diterapkan di Indonesia, kurang sesuai karena dibuktikannya dengan penerapan yang pernah terjadi.